Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Di video kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang surat resmi atau surat dinas. Kalian perhatikan baik-baik ya. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dibuat dan dipergunakan untuk keperluan yang sifatnya resmi. Surat ini biasanya dikeluarkan oleh instansi, perorangan, kelompok, lembaga, atau suatu organisasi. Bagaimana cara menulis surat dinas? Cara menulis surat dinas ada 3 tahapan. Yang pertama, pahami struktur dan kaidah kebahasaan surat dinas. Setelah paham, yang kedua, amati contoh surat dinas. Setelah mengamati, yang ketiga, buatlah rancangan penulisan surat dinas. Nah, dalam menulis surat dinas, ada struktur yang harus diperhatikan. Struktur pada surat dinas, pada umumnya, surat dinas itu terdiri dari beberapa struktur. Biasanya dimulai dari kepala surat atau kop surat. Pada bagian ini merupakan identitas kantor lembaga atau instansi pengiriman surat yang berisi tentang keterangan alamat, nomor telepon, dan nama suatu instansi. Kop surat dapat digunakan untuk memastikan apakah sebuah surat yang dikeluarkan resmi atau tidak. Berikutnya, yang nomor 2 adalah tanggal surat, yaitu berisi tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat, berisi nomor urut mengeluarkan surat oleh kantor lembaga instansi pengirim surat. Bagi sebuah instansi resmi, keberadaan nomor surat pada surat dinas sangatlah penting. Sebab tujuannya untuk memudahkan semua urusan administrasi. Lalu yang keempat, lampiran. Berisi tambahan dokumen atau lembaran kertas lain diisi dengan tanda strip apabila tidak memiliki lampiran. Berikutnya adalah perihal, yaitu berisi pokok surat yang ditulis sesingkat mungkin, misalnya perihal undangan, perihal sosialisasi, dan sebagainya. Berikutnya adalah alamat surat, yaitu berisi tentang alamat tujuan pengirim surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Berisi kata pembuka bisa berupa salam. Salam pembuka sangatlah penting, karena setelah bagian ini terdapat penyampaian isi pokok sebuah surat. Kedelapan, isi surat. Pada bagian ini memuat segala sesuatu yang akan disampaikan oleh pengirim. Isi surat dinas biasanya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas agar isinya mudah dipahami. Isi surat setidaknya memuat tentang waktu, tempat, dan acara. Selanjutnya penutup surat, yaitu berisi harapan dan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, pengirim surat. Berisi identitas pengirim surat yang umumnya adalah penanggung jawab atau pemimpin pada kantor, lembaga, atau instansi yang mengirimi surat itu. Nah,
Itulah struktur dari surat dinas ya. Jadi, surat dinas harus terdiri dari hal-hal atau struktur yang sudah disebutkan tadi. Anak-anak, coba kalian perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Mari kita tunjukkan bagian-bagian struktur dari surat dinas tersebut. SMA Negeri 1 Jakarta, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 1, Jakarta, nomor telepon 021 65 033. Nah, ini merupakan kepala surat atau kop surat yang berisi nama, lembaga, atau instansi. Selanjutnya, tanggal surat. Di sini tercantum tanggal 11 September 2021. Yang ketiga, nomor surat. Di sini tercantum nomor 002. Nah, 002 ini adalah urutan suratnya. Nomor 4 yaitu lampiran. Di sini ditulis dengan tanda strip. Nomor 5, perihal surat. Perihal dalam surat ini yaitu undangan. Lalu yang keenam, alamat surat. Yang terhormat, orang tua atau wali murid kelas 12 SMA Negeri 1 Jakarta. Nomor 7, salam pembuka. Dengan hormat. Isi dalam rangka meningkatkan pengetahuan para siswa-siswi SMA Negeri 1 Jakarta, khususnya kelas 12. Maka melalui surat ini, kami selaku Badan Pendidikan Sekolah bermaksud mengadakan studi lapangan bagi siswa-siswi baik kelas IPA di luar sekolah. Nomor 9, penutup. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, pengirim surat. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jakarta, Bagito Sumangko, SPD. Anak-anak, setelah kita memahami struktur dari surat dinas, adapun kaidah kebahasaan surat dinas. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal atau resmi. Yang kedua, dalam surat itu bahasanya komunikatif karena surat itu sendiri sebagai alat komunikasi, jadi bahasanya harus mudah dimengerti. Selanjutnya, ejaan dan tanda baca harus benar. Karena ketika kita menulis surat, tanda bacanya tidak benar, maka akan mempengaruhi maknanya. Kemudian kalimatnya harus efektif dan tentunya menggunakan kata baku.